Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara 2022 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara yang dihadiri PJ Sekda Lombok Utara Raden Nurjati, Kepala Bapeda Lombok Utara Herianto, serta seluruh Kepala OPD dan stakeholder lainnya yang dilakukan secara tatap muka maupun secara daring Kamis 4 Februari lalu. Dalam konsultasi publik tersebut, Kepala Bapeda Lombok Utara Herianto menyampaikan perencanaan awal RKPD sejauh ini, di mana Bapeda sudah melakukan tahapan melalui beberapa workshop koordinasi seluruh bidang untuk memantapkan rancangan ke depan. Hal mendasar pada Ranwal RKPD 2022 tentu mengacu pada isu-isu strategis daerah, juga capaian kinerja RPJMD. Sebagaimana diketahui, bulan awal di 2021 ini merupakan bulan terakhir pelaksanaan RPJMD periode kedua dan juga merupakan masa transisi, di mana dalam pelaksanaan rencana awal ini menampung segala masukan seluruh stakeholder untuk menyempurnakan rancangan awal untuk menjadi rancangan, kemudian akan menjadi bahan kelengkapan untuk kemusrenbang nantinya. Sebagaimana Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah yang baru saja melakukan pemilu kada, maka pelaksanaan musrenbang sedikit mundur, yakni dilakukan setelah pelantikan bupati. Karena akan disesuaikan dengan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih sesuai dengan prioritas provinsi dan nasional. Jadi dasar hukumnya itu ya dari Undang-Undang 25 ya tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian PP 8 sampai Permendagri 86. Memang daerah harus melakukan proses itu untuk lebih mematangkan perencanaan-perencanaannya di tahun depan. Nah, ini tentu isu-isu strategis daerah kita. Nah, kemudian capaian-capaian daerah kita sampai di bulan-bulan terakhir pelaksanaan RPJMD periode 2 ini apa saja. Lebih kita di mana, kurang kita di mana. Nah, kemudian kita juga harus sesuaikan karena Lombok Utara ini adalah daerah yang baru saja menyelesaikan pilkada dengan gambaran dari visi-visi bupati terpilih. Nah, jadi itu sudah kita coba sesuaikan walaupun pelantikan bupati belum. Tapi selaku perencana kita kan bisa berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan gambaran visi misi kepala daerah terpilih. Jadi kita sudah input dia, ada 12 program prioritas bupati terpilih, kita ramu di Bapeda menjadi 5 prioritas besar yang itu sangat terkait dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional. Nah itu ya itu banyak hal, mulai dari SDM apa segala macam, bagaimana mitigasi penanganan pasca bencana, bagaimana keterbukaan informasi publik, kan banyak hal yang sangat nyambung visi misi itu dengan prioritas provinsi maupun prioritas nasional. Selain itu, Kepala Bapeda menyampaikan capaian mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara, walaupun sejak tahun 2018 silam Lombok Utara tertimpa musibah gempa dan disusul dengan bencana non-alam, namun angka kemiskinan di Lombok Utara menurun sebesar 2,04%. Dan setelah digali, kata dia, peran bantuan sosial pemerintah saat pandemi juga dengan bantuan berupa JPS merupakan beberapa faktor yang berpengaruh menurunnya angka kemiskinan tersebut. Penurunan kemiskinan itu tertinggi di NTB, penurunannya 2,04. Nah, dikira makanya kita gali apa sih yang menyebabkan menurun. Ternyata dukungan bansos saat pandemi itu kan pemerintah itu konsen itu. Coba berapa jenis itu GPS itu, gitu kan banyak sekali. Nah itu kan membackup masyarakat yang tidak mampu kan. Nah lolos di masyarakat yang middle ke atas. Bahwa di sana juga mereka punya pengeluaran menurun karena pendapatan menurun. Ya, pengeluaran per kapita ternyata kita menurun rata-rata 273.000 per tahun per orang. Nah, terbackup itu ada intervensi program pemerintah untuk miskin yang middle ke atas ini kan juga kadang nggak kuat kan. Maka daya belinya semakin menurun. Itu kan karena faktor pendapatan. Itu menurun berapa persen Pak tadi Pak? Berapa persen? Kalau 2,04 kalau kemiskinan kita. Seperti itu. Nah, karena ini menjadi prioritas bupati terpilih. Terutama bagaimana PAD kita. Ya ini hanya potret-potret beberapa kegiatan.
Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.